Pagi Ren, udah bangun ya? Pagi juga sayang. Cantik banget sih hari ini. Udah sana mandi Ren, aku masakin nasi goreng buat sarapan. Lah, kamu masak? Iya Ren, kebetulan mamaku telepon tadi. Jadi aku sekalian minta resep nasi goreng spesial dia. Tapi nggak tahu deh rasanya gimana menurutmu. Tapi kalau menurutku sih udah enak Ren. Aku yakin pasti enak deh. Kan buatan istri sendiri. Tapi lain kali jangan ke dapur lagi ya, Yang. Biar aku aja yang masak. Gini-gini aku pinter masak loh. Aku khawatir kamu terluka saat ke dapur, Laura. Ih, apaan sih Ren? Nggak usah berlebihan gitu deh. Aku kan udah gede, jadi bisa hati-hati sendiri lah. Aku juga pengen masakin kamu sesuatu Ren. Masa mau kamu terus yang masakin sih? Pokoknya nggak boleh. Ingat kamu lagi hamil, Laura. Kamu boleh masak kalau ada aku yang barengin. Dengar, Laura. Oke Ren, aku nggak bakalan masak kalau nggak dibarengin kamu. Ya udah, aku mau mandi dulu ya. Kamu udah cantik dan harum gini, masa aku nggak mandi sih? Tunggu bentar ya, sayang. Gak kusangka kau kelihatan tambah keren dan dewasa sekarang Ren. Selamanya kau akan jadi milikku Ren. Gak akan aku biarkan satu perempuan pun bisa deketin kamu Ren. Kenapa kau jadi berdiri aja di sana Ren? Sana pakai baju. Apa kamu mau menggoda aku ya Ren? Enggak. Tapi kalau kamu tergoda itu buat aku seneng juga sih. Apa sih? Pakai bajumu lalu pergi ke meja makan? Aku udah lapar Ren dari tadi. Serius nih, nggak mau makan aku dulu, Laura. Jangan nakal ya Ren. Ayo segera pakai baju, kita sarapan. Gimana Ren rasanya? Itu baru pertama aku cobain resep nasi goreng mama loh. Enak kok. Enak banget, Laura. Kayaknya besok kamu keliling aja jual nasgor yang pasti laris. Bisa-bisanya aku disuruh keliling jual nasgor sih. Bercanda, Yang. Ya kali istri cantik kayak gini disuruh jual nasgor. Udah, Yang, cemberutnya. Aku cuma bercanda kok. Masakanmu enak banget ini. Sungguhan gak bercanda aku. Makasih ya, Laura. Udah nyempetin masak buat aku. Beneran enak Ren. Kalau gitu aku mau masakin kamu tiap hari. Gak boleh ya. Gak boleh masak lagi. Kecuali ada aku di samping kamu. Aku yang bakal masakin kamu tiap hari. Kalau kamu pengen makan sesuatu, tinggal bilang aja sama aku. Atau tinggal pesen aja, habisin uang yang aku kasih ke kamu. Aku kerja buat kamu, jadi yang aku kasih nikmatin aja, nggak usah sungkan-sungkan. Tapi kita juga harus hemat kan Ren? Misal ada keperluan mendesak, kan enak tinggal ambil. Tenang aja Laura, aku usahain kamu nggak hidup kekurangan. Jadi biar aku aja yang mikir ke depannya kayak gimana. Kamu tinggal nikmatin aja hasil yang aku dapat. Ya udah deh. Kamu udah selesai tuh makannya Ren? Iya, aku udah selesai. Nikmat banget bisa makan masakan kamu. Ya udah, mana aku mau cuci piringnya. Udah, nggak usah Laura. Biar aku aja yang nyuci. Kamu duduk aja di kursi dengan manis. Nggak boleh capek-capek kamu. Ih, mana boleh gitu. Kalau semua aku nggak dibolehin. Terus tugasku sebagai seorang istri apa coba? Tugas kamu itu... Tugas kamu itu cuma dua. Nggak boleh ngelirik cowok lain. Dan tugas keduamu cuma nemenin aku tidur. Kalau urusan pekerjaan rumah tangga dan cari rezeki itu urusanku. Dan istri tinggal nikmatin aja apa yang suami kasih. Denger? Ren, Iya sayang, ada apa? hari ini kan minggu, kok juga libur kerja kan? Bagaimana kalau ke rumah mama? Entah, kenapa aku jadi kangen sama mama. Boleh kok Laura, mau jam berapa ke sana? Ih, Ren, jangan natap aku kayak gitu dong. Lah, kenapa emangnya lo? Aku malu kok natapin aku kayak gitu, Ren. Padahal ditatap suami sendiri loh, kok bisa malu sih? Ya, pokoknya malu lah, Ren. Malu napa sih yang? Udah nggak usah malu-malu lagi sekarang. Harus terbiasa dengan sikap dan kenakalanku ke kamu. Udahlah, dia mana tahu kalau saat ini jantungku berdebar kenceng banget. Mau pergi kemana kamu? Bukannya minggu sekarang. Aku mau pergi aja dari rumah ini, Mas. Kayaknya aku udah nggak dihargain lagi di rumah ini deh. Nggak dihargain kayak gimana sih? Kurang apa kok di rumah ini? Rumah ini nggak lengkap banget. Bukannya kita udah berkeluarga. Maksudmu apa sih? Apa soal adopsi anak itu lagi? Bukannya aku bilang tunggu dulu. Aku mau bilang dulu ke keluargaku soal adopsi anak itu. Udahlah, aku tahu gimana ending dari adopsi anak ini. Keluargamu nggak bakalan terima kalau kita adopsi anak, Mas. Makanya aku mau pergi aja dari sini. Karena aku tahu kau bakalan nurutin semua omongan mama kamu. Aku udah tahu watak mama kamu seperti apa, Mas.
Kalau udah tahu, harusnya bisa dimengerti dong. Gimana mau dimengerti, Mas? Aku pengen punya anak. Aku pengen keluarga kecilku lengkap. Aku pengen hidup bahagia seperti Laura. Aku pengen banget. Kau nggak akan ngerti gimana perasaan wanita. Yang kau tahu, aku hanya bisa habisin duit kamu doang kan? Aku ngelakuin itu semua karena aku jenuh, Mas. Kau selalu aja ngurung aku. Nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini. Aku juga butuh hiburan. Aku juga butuh refreshing. Tapi apa? Kau hanya nurutin semua perkataan mama kamu aja kan? Mana mau kau perjuangin aku sebagai istri kamu? Nggak pernah kan? Dan itu nggak akan pernah terjadi. Kau cuma anak mama, kau bukan suamiku. Jadi, kau mau apa sekarang? Aku mau ada anak kecil di rumah ini. Entah itu dari adopsi atau apalah, aku nggak mau tahu. Pokoknya aku ingin ada anak kecil di sini. Aku hanya ingin rumah ini lengkap. Kalau kamu masih berpikir dan masih berunding dengan keluargamu, aku pergi aja dari sini karena aku udah tahu apa keputusan keluarga kamu. Kalau kita adopsi anak, Mas, aku hanya ingin kita berdua yang berunding tanpa ikut campur orang lain karena ini keluarga kecil kita. Apa? Tunangan? Kenapa kita mesti tunangan segala, Mil? Kita kan masih sekolah. Kenapa buru-buru kayak gitu sih? Bukan gitu, Mia. Ini agar Kak Aris nggak gangguin kamu lagi. Emang gak ada solusi lain apa selain tunangan? Aku hanya ingin fokus belajar saat ini, Mil. Lah, kau pikir aku juga nggak ingin fokus belajar apa? Apalagi kita udah kelas 3, aku jadi nggak fokus belajar. Semenjak Kak Aris balik dari luar negeri, aku takut kamu bakalan digangguin terus sama dia, Mia. Ya tapi jangan tunangan lah solusinya. Cari solusi lain. Apa kata orang tua kita kalau ngasih tahu ingin tunangan coba? Tapi orang tuaku dan orang tuamu setuju kok. Kemarin lusa mereka ketemuan bahas itu. Katanya juga bisa ngembangin perusahaan mereka berdua gitu. Kalau ada ikatan dalam dua keluarga. Lah, kok gitu? Kalian mutusin tanpa persetujuan dariku? Ya makanya aku ngasih tahu kamu kan sekarang, Mia. Biar kamu gak kaget ntar saat diadain acaranya. Kalian semua ini kenapa sih buru-buru kayak gini? Aku cuma mau ngejalanin hari-hariku sebagai siswa sekolah, Mil. Bukan sebagai tunangan seseorang. Toh kalau jodoh juga nggak bakalan kemana kan? Emangnya kamu nggak risih apa sama pertunangan ini, Mil? Enggak sih, ngapain risih selama tunangannya bareng kamu. Aku juga seneng ada ikatan antara kita berdua. Biar kakakku juga jaga batasan saat ketemu sama kamu. Ah udahlah, nggak tahu aku, terserah aja. Apa kata kalian? Pokoknya kalau disuruh milih, aku nggak mau ada ikatan tunangan segala. Masih sekolah juga kitanya, padahal masih ada waktu kan? Setelah lulus sekolah juga bisa kan? Buru-buru banget sih kalian ini. Aku nggak mau tahu kamu setuju atau enggak, Mia. Yang penting kita harus ada ikatan. Kalau kamu masih kekeh nggak mau, aku paksa. I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. Wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it duller. Be a student, try to make $1. Wanna live life like I'm on vacation.